sebenarnya kalau dalam konteks penyelidikan, laboratorium ini hanya bagian dari upaya penyelidikan. Di luar itu sudah ada pemeriksaan 39 saksi, berarti sudah sejumlah saksi diperiksa, baik pihak UGM, teman-teman Pak Jokowi, dan seluruh pihak yang mengetahui proses perkuliahan Pak Jokowi hingga akhir. Lalu yang ketiga, jangan lupa juga sudah ada bukti-bukti surat yang diperiksa oleh pihak Barreskrim, yaitu seluruh dokumentasi perkuliahan Pak Jokowi, dari KRS-nya, dari skripsinya, dari hasil KKN-nya, sampai dengan skripsi dan semuanya. Artinya jejak dokumen semua ketika Pak Jokowi kuliah itu sudah terperiksa. Memang sudah dipegang oleh UGM dan itu semua sudah diminta oleh pihak Barreskrim. Jadi sebenarnya alat bukti banyak, selain saksi, ada juga alat bukti surat, dan terakhir baru lab yang bersifat menguatkan. Jadi kalau bicara identik itu hanya bicara lab, tapi kalau bicara penyelidikan yaitu kesimpulannya tidak cukup bukti untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan. Oke, jadi itu cukup memuaskan bagi pihak Anda sesuai dengan ekspektasi begitu Bang? Kalau kami dari awal, baik Pak Jokowi maupun kami meyakini betul ijazah itu asli karena Pak Jokowi sendiri yang mengalami langsung, berkuliah langsung, hingga di akhirnya beliau yang menerima ijazah itu dari kampus kan. Kalau kemudian dinyatakan palsu kan juga kita mempertanyakan itu dari mana argumentasinya, dan bahwa sekarang Barreskrim mengambil kesimpulan buat kami ini momen ketiga, ya, karena di momen pertama kami juga sudah bersidang 2 tahun yang lalu, putusan perdata pun juga sudah keluar gitu ya, inkrah bahkan. Momen kedua pihak rektorat dan dekan juga memberikan statement secara official, ya artinya ya mereka yang paling berwenang menyatakan sebuah ijazah itu sah atau tidak. Dan yang ketiga terakhir dikuatkan oleh hasil penyelidikan dari Puslapfor. Jadi artinya ketika publik menyangka Rabu kemarin atau Selasa kemarin Pak Jokowi datang ke Barreskrim membawa yang asli, itu sebetulnya Barreskrim sudah punya aslinya ya, tidak hari itu ditunjukkan dan kemudian diputuskan begitu ya? Oh tidak. Jadi sebenarnya dua minggu sebelum pemeriksaan Pak Jokowi, kami sudah disurati oleh pihak Barreskrim untuk menyerahkan surat. Kenapa disurati? Karena ini memang dalam proses penyelidikan, nggak ada kewenangan polisi untuk memaksa atau menyita. Tapi kami juga di situ mencoba kooperatif, biar ini cepat selesai lah, karena kita juga nggak mau gaduh terus-menerus gitu ya. Sehingga pada saat diminta secara sukarela menyerahkan ijazah, kami serahkan. Yang asli atau fotokopian yang dilipat, yang ditunjukkan? Oh enggak, itu diserahkan langsung oleh adik iparnya Pak Jokowi, didampingi ajudan, berangkat dari Solo, itu 2 minggu sebelum pemeriksaan Pak Jokowi. Kita serahkan, lalu dilakukan tes lab ya. 2 minggu kemudian, Pak Jokowi pun dipanggil untuk pemeriksaan. Kami pun nggak nyangka di akhir pemeriksaan itu dikembalikan gitu. Tapi ternyata setelah pemeriksaan selesai, kami diminta nunggu beberapa menit. Akhirnya ada orang Puslapfor bersama pihak Krimum ya, menyerahkan ini langsung ke tangan Pak Jokowi. Jadi diterima 2 minggu sebelum dari adik ipar, dikembalikan langsung ke Pak Jokowi. Di hari pemeriksaan tersebut ya? Di hari pemeriksaan. Sebenarnya hasil ini pun sudah sempat kita prediksikan. Pasti nanti ujung-ujungnya Barreskrim mengatakan dengan narasi atau dengan naratif. Dan itu terbukti kan kemarin. Artinya Diltipidum itu menyampaikan itu hanya dengan kata-kata. Ya, tidak ada barang yang secara fisik. Padahal kan katanya awalnya itu dikatakan, oh ini harus analog, harus bukti fisiknya ada. Ya, jangankan sampai ijazahnya yang sebenarnya itu ditunggu oleh semua masyarakat ya, tunjukkan gitu. Kan akan lebih polite lagi, akan lebih sopan lagi, atau mungkin akan lebih transparan lagi. Kalau itu tidak buru-buru dikembalikan, ya biarkan Diltipidum itu pegang ijazahnya, atau bahkan kayak kalau gelar perkara biasanya gitu ya, normal. Ijazah itu digelar, semua alat buktinya digelar di situ, ya kemudian semua orang boleh nonton, boleh motret, wartawan itu ya. Dan di situ ada 2 pihak pendumas dan pihak yang terlapor gitu ya. Dan yang paling penting lagi, yang paling menarik tadi Pak Rifai menemukan atau Mas tadi yang bertanya, jadi ijazahnya pun yang ditampilkan tuh saya terus terang agak sedih juga gitu. Ini Barreskrim malah masa yang ditampilkan tuh justru adalah yang fotokopi. Fotokopi terlipat, yang bekas di tengah-tengahnya ada kayak tetesan air atau apa gitu. Kenapa bukan yang versi yang misalnya tuh yang asli? Katanya asli. Dan itu menjadi dasar keraguan Anda ya? Oh iya, dan tambah ya, ini bisa dibuktikan nanti. Mungkin dari drone emprit nanti bisa juga memetakan ya, masyarakat tuh tambah percaya atau tambah nggak percaya terhadap ijazah itu. Tapi kan ada yang juga yang kemudian mengatakan itu soal teknis kemudian, bahwa Polri memiliki datanya, menghentikan itu dalam penyelidikan. Ini justru aneh juga, saya bukan orang hukum ya, Pak Rifai lebih paham hukum atau nanti Pak Susno ya. Tapi kan yang saya dengar adalah, kalau tadi dikatakan ini bagian teknis kecil saja ya Puslapfor itu. Kenapa Puslapfor itu bisa seolah-olah kemarin langsung naik ke Diltipidum, terus langsung menghentikan kayak seorang Kapolri gitu. Dia menghentikan itu bahkan memaknai ini agar masyarakat Indonesia tidak gini. Jadi menurut Anda tafsirnya seharusnya tidak boleh ada di... Iya, terlalu loncat lah, leapfrognya tuh terlalu loncat, kodoknya tuh terlalu jauh gitu ya. Sehingga malah membuat masyarakat menjadi bertanya-tanya atau menjadi curiga. Dan satu lagi kemarin yang disampaikan tadi, betul tadi Mas Bram menanyakan adalah soal identik atau kemudian otentik ya gitu. Itu nanti penting karena identik itu bukan berarti otentik ya. Identik itu hanya disetarakan dengan yang sama. Ibaratnya kita beli barang palsu sama palsu ya, kemudian beli barang asli. Ya kalau barang asli digandengkan dengan yang palsu ini non identik. Tapi kalau palsu dengan palsu ya identik dia jadinya gitu. Tapi kemudian kalau menurut polisi memeriksa 39 saksi, 13 lokasi berbeda, meliputi bahan kertas, sistem pengamanan teknik cetak, tinta, tanda tangan dan stempel resmi. Hasilnya mana?
Itu loh, artinya itu hanya parameter. Parameter-parameter itu sempat saya katakan dulu seminggu sebelumnya, supaya tidak hanya naratif saja. Waktu itu saya menyarankan nanti harus ada hasil uji carbon dating 14 itu untuk kertas, harus ada uji karbon atau harus uji markingnya itu untuk tintanya, dan tinta itu harus jelas apa. Itu kan nggak ada, hanya kayak apa ya, disampaikan saja parameternya. Kayak kita kalau periksa kesehatan, lagi-lagi saya harus ulang, kalau periksa kesehatan itu kalau kita terima hasil dari lab gitu ya, itu jelas SGPT berapa, SGOT berapa, gula darah sebelum puasa berapa, sudah puasa berapa gitu. Jadi itu nggak ada. Dan yang paling kemudian kita agak apa ya, saya terus terang agak sedih gitu, karena saya dulu juga pernah bekerja sama dengan Bareskrim ya gitu, untuk kemudian membantu di Disilek segala, adalah bahwa ketika kemudian hasil uji dari skripsinya itu ada dikatakan dirasakan, diraba, itu ada cekungan. Ini hasil laboratorium yang scientific ya, yang crime science investigation, atau hanya perasaan gitu. Oke, itu yang Anda pertanyakan. Iya. Oke, saya ke Bang Rifai lagi. Itu yang kemudian diragukan. Bagaimana kemudian pihak Anda juga meyakinkan lagi masyarakat bahwa memangnya asli begitu, Bang Rifai? Pertama memang ya kebetulan saya sudah menjalani proses advokat hampir 30 tahun. Jadi memang selalu kalau untuk pengujian pemalsuan itu lab hasilnya adalah identik atau tidak identik. Itu selalu standar seperti itu. Bukan otentik ya artinya. Lalu siapa yang menyatakan palsu tidak palsu itu pengadilan. Oke. Ya. Jadi memang di situ batasannya. Nah, tapi kembali lagi di dalam penyelidikan ini kan memang definisinya adalah tindakan penyidik untuk melihat apakah yang dilaporkan ini pidana atau bukan. Kalau dia pidana baru naik ke tahap penyidikan, nanti mungkin Pak Susno bisa jelaskan. Nah, kalau di tahap penyelidikan ini memang sudah tidak terlihat pidananya, atau dari alat bukti yang ada tidak terlihat hilal pidananya gitu ya, masa mau dipaksakan harus ke penyidikan. Ini juga kan bicara bukan hanya kepentingan pelapor, tapi terlapor juga punya hak asasi untuk dihargai. Jadi kita sih melihat, dan satu lagi yang menjadi terlihat tidak konsisten, dari awal kan TPUA melaporkan ke Bareskrim. TPUA itu isinya banyak para pengacara, tahu bahwa kalau di Bareskrim pemalsuan pasti diperiksa oleh lapor. Sudah tahu itu mekanisme itu. Nah sekarang melaporkan di Bareskrim, tapi boleh dibilang menyangkal hasil puslapor. Tidak konsisten. Nah di sisi lain, dalam pengamatan saya, puslapor ini lembaga yang udah lama, tahun 54, coba di googling. Dia sudah menangani banyak perkara hebat, dari perkara bom, teroris, uang palsu, bahkan standar internasional lah. Banyak negara kerjasama dengan puslapor. Jadi integritas itu tidak perlu diragukan seharusnya, Bang. Saya sih tidak melihat, karena di dalam juga banyak ahli-ahli teknis. Ada ahli fisika, ahli kimia, boleh cek di dalamnya. Jadi bukan teman-teman polisi bahkan mayoritas yang melakukan pengecekan. Dia sarjana-sarjana betul-betul terapan yang keilmuan khusus di sana. Jadi saya pikir kalau, bahwa tidak kurang begitu terbuka, ya mungkin nanti bisa diupayakan oleh pelapor untuk minta penjelasan. Nah, jadi kalau pertanyaan yang didalami sebenarnya bisa dijawab. Nah, tapi ya kemarin yang kita lihat kan hanya dari media. Jadi saya juga nggak tahu pasti apakah sudah begitu terbuka. Nah, tapi menurut saya setiap pelapor memang pada saat laporannya tidak lanjut pasti kecewa. Ada mekanisme si pelapor itu melakukan komunikasi atau ingin mendalami. Menurut saya ya kita harus terbuka, transparan lah. Fact is fact gitu ya. Jadi jangan ada keraguan-keraguan yang akhirnya terus muncul begitu lagi. Kalau sudah dijelaskan berulang masih nggak yakin, maka akhirnya keputusan hukum yang harus menjawab. Mas Roy, silakan ditanggapi. Jadi intinya adalah soal transparansi. Ya, tadi dikatakan betul, kalau itu transparan, terbuka, kemudian itu disaksikan oleh semua pihak dan juga ditonton oleh masyarakat, saya kira clear. Itu sudah bagus disiarkan live di berbagai TV, kan breaking news termasuk CNN kemarin. Cuman kan kita juga lihat ya, yang ada sepanjang itu isinya ya naratif itu tadi. Naratif, kemudian yang ditunggu oleh masyarakat itu ijazahnya mana gitu ya. Ya itu sama sekali yang harusnya itu kan mengerti, itu penting banget itu. Mas Roy, tapi kalau Bang Rifai tadi mengatakan soal ya integritas lapor, kenapa harus di saya justru itu saya menyayangkan ya laboratorium forensik yang memiliki laboratorium yang bagus, pengalaman sekian puluh tahun, ya gitu. Kenapa kemarin penyajiannya kayak gitu? Jadi makanya ketika saya juga mendengar, saya harus disclaimer dulu, saya itu sebenarnya bukan bagian dari TPUA, bukan pelapor juga, tapi saya adalah pihak yang terkait, yang diminta oleh TPUA untuk ikut menguji itu nantinya, gitu. Nah tadi TPUA juga mengajukan itu, Pak Rifai ke Bareskrim untuk ke Biro Wasisdik ya, gitu, untuk pengawas penyidik, untuk minta itu yang namanya gelar perkara khusus. Dan tembusannya juga ke Kapolri, ke Kompolnas, ke kemudian Irwasum, dan lain sebagainya. Ya moga-moga ini menjadi diskursus bagi masyarakat ya, kalau ada hal kayak gini, itu masyarakat itu masih punya hak untuk menanyakan, tidak hanya top down seperti itu, apalagi tiba-tiba Anda kemarin mencoba untuk menanyakan lebih detail tidak di minggu lalu ketika Bareskrim mengumumkan itu? Nah, kan pengumumannya baru 2 hari yang lalu ya, dan itu tidak diundang. Jadi ini juga sekaligus koreksi ya. Ada langkah untuk mendatangi, meminta lebih jelas. Yang saya dengar adalah TPO itu sudah melapor semenjak tanggal 9 Desember 2024. Dan itu pun hanya masuk pada pelaporan Dumas, pengaduan masyarakat. Tidak
mendengar kabar gitu, kalau itu naik ke penyelidikan aja belum ya. Tiba-tiba mendengar kabar ketika Pak Jokowi melapor di Polda Metro Jaya tanggal 30 April, dan itu gercep banget. Lapor 30 April langsung dari SPKT langsung muncul surat perintah penyelidikan ya. Jadi itu kan super kilat ya, luar biasa. Kemudian nah baru dari situ kelihatan gerak, tiba-tiba di Tipidum waktu itu konpres di Solo ya, di Mapolresta Solo mengatakan kalau sudah memeriksa sekian. Itu teman-teman TPUA kaget. Loh, kok kami nggak diberitahu gitu loh. Ketika ada progres seperti ini, harusnya, nah ini untuk semua aja lah, untuk next Polri ke depan, saya minta kepada Polri, jangan sampai ini kemudian menjadi pertanyaan-pertanyaan lagi, harusnya kayak gitu kan diinformasikan. Apakah tuh kalau nggak diinformasikan langsung ke website kan kita bisa lihat, labjunya sampai mana, laporan kemajuannya sampai mana, itu enggak, tahu-tahu. Progres itu pihaknya tidak tahu ya? Tidak ada, dan ahli-ahli yang sudah disiapkan dari pihak TPUA, seperti saya, tidak dipanggil, ya tidak diundang, saksi-saksi dari pihak TPU pun tidak diundang, ya tahu-tahu yang dikumpulkan hanya saksi-saksi atau orang-orang yang kita nggak jelas siapa. Yaitu kalau yang didatangkan adalah kelompok atau gerombolan mereka atau istilahnya ternak mereka, ya sama aja, itu sama aja dengan bermain di kandangnya sendiri atau bermain di kebun binatangnya sendiri. Gitu. Kalau kami sih sebenarnya ya ingin maksimal ya. Cuma bagaimanapun kan juga mungkin Polri punya protap tersendiri, dan kalau buat kami sebenarnya kembali lagi ini momen ketiga. Jadi buat kami perkara di Baris Krim juga hanya sekedar penguatan. Di samping memang Pak Jokowi, dan kami yakin ijazah itu asli. Karena sudah ada 2 tahun lalu menurut Anda ya? Betul, dan kami yakin sesuatu fakta adalah fakta. Jadi mau diuji dengan apapun, ya tapi monggo saja. Kalau ingin diuji ya, artinya kita menghargai, tapi kan semua harus harus ada akhirnya. Gitu. Gini, artinya kalau itu dibuka, itu nanti akan menjawab matanya. Karena dengan kemarin hanya dikemukakan secara virtual, itu kan timbul pertanyaan. Maaf Pak Sus, misalnya adalah salah satu bukti pembayaran SPP. Ternyata bayar SPP-nya hanya sampai semester 4. Jangan-jangan Bang benar masuk, namanya dari Kedaulatan Rakyat. Tapi ternyata dia hanya sampai semester 4. Gitu loh kuliahnya. Kemudian ada foto-foto ketika itu di Pecinta Alam, Silvagama namanya. Iya, pecinta alam biasanya, ini maaf ini, biasanya orang di pecinta alam itu lama kuliahnya gitu loh dia. Iya kan? Gitu. Nah ini aneh juga, katanya KKN dalam waktu tahun 83. Masuk 80, KKN 8 berarti 3 tahun. Itu nggak bisa. Dari sisi SKS-nya, KKN itu harus mendekati 100. Dia mengumpulkan SKS. Ini baru sekitar 80. Jadi kan aneh juga kalau KKN-nya gitu. Kemudian disampaikan lagi nama desanya misalnya Wonosgoro atau apa. Ada lagi fakta baru. Katanya ketua desa atau sesepuh desa Wonosgoro mengatakan dulu belum pakai KKN desa itu. Belum lagi kemarin ada nama Pak Kasmujo segala. Yang kemudian Pak Kasmujo itu membuat pengakuan yang sangat-sangat melegakan kalau bagi saya ya gitu. Tapi juga memberikan masyarakat contoh kejujuran bagi masyarakat. Dia ternyata bukan dosen pembimbing skripsinya Pak Jokowi, padahal 2017 disebut Pak Kasmujo adalah orang yang membimbing saya meskipun dia nggak pakai skripsi, tapi kata-katanya dialeknya tuh dengan demikian ini bisa menyelesaikan, membantu skripsi saya. Mas Roy, berarti dengan asumsi Anda ada yang miss di penyelidikan itu? Iya, clear banget ada miss. Apalagi saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa itu sudah memegang yang namanya pernah memegang dan memeriksa yang namanya bukti primary evidence ya gitu. Diserahkan langsung oleh Wakil Rektor 1 Bu Profesor Mening ya, dan juga Wakil Rektor Kemahasiswaan waktu itu Aris Jito, bahwa itu skripsinya tidak ada lembar pengujiannya, nama tanda tangan dosen pembimbing skripsinya saja dipersalahkan oleh putrinya, ya Aida Greenberry yang berada di Australia. Dia mengatakan itu bukan tanda tangan ayahnya, namanya juga salah. Lah kalau kayak gitu kan bingung kita. Loh ini kok bisa kayak gini? Kenapa bisa terbit ijazah kalau skripsinya setidak akurat, setidak baik semacam ini? Tentunya. Tadi data dari Drone dari Mas Yan mengatakan bahwa kerugiannya ada di Pak Jokowi. Proses hukum berjalan, persepsinya ternyata berbeda begitu Mas Roy. Tanggapan Anda? Tapi paling tidak dengan paparan Pak yang tadi justru membuktikan bahwa perbuatan fitnah dan pencemaran sempurna. Beliau betul-betul dirugikan nama baiknya, dan ini bisa dibuktikan secara saintifik oleh teman-teman. Dan mungkin bisa juga nanti Pak jadi saksi yang memberatkan di Polda, Pak. Oh, jadi artinya data tadi akan juga bisa Anda gunakan bahwa sempurna perbuatan ini, apa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang selama ini mencemarkan bahkan memfitnah. Lalu tadi disinggung soal ini baru pertama kali, sebenarnya nggak, Pak SBY dulu pernah juga. Bahkan saat Presiden menjabat kalau saya ingat melapor. Tapi tidak seheboh ini. Kenapa? Karena memang kami curigai ini ada yang mengorkestrasi. Terbukti tadi ada yang menjaga opini sampai bertahan terus. Nah ini kan yang kita harapkan di Polda didalami betul. Kalau kemarin teman-teman minta didalami ijazah, sekarang kami dengan laporan kami juga kami ingin keadilan bagi Pak Jokowi juga diperhatikan. Artinya didalami betul secara saintifik. Siapa yang bermain apa, ini tujuannya apa, siapa di belakangnya, apa motifnya, agar betul-betul juga bisa kita lihat bahwa ternyata kemajuan teknologi ini juga bisa digenerate sedemikian rupa untuk menghancurkan reputasi orang. Jadi artinya itu seharusnya data tadi paling tidak itu menguntungkan pihak Anda menurut Anda? Buat kami untuk secara hukum ini bisa menjadi sebuah pemberatan dan menjadi satu pemenuhan unsur. Walaupun kemudian ya hukum berjalan sendiri, persepsi ya akan berjalan sendiri nanti. Betul, tentunya kalau untuk persepsi kan memang bukan tugas kami ya. Mungkin ada sendiri tim humasnya Pak Jokowi ya untuk membangun kembali citranya. Tapi buat kami ini semuanya menarik. Apa yang dipaparkan oleh Pak Yan. Termasuk kalau ada pepatah sederhana,
buruk muka cermin dibelah. Kalau kita lihat tadi, ya grade meninggi itu tadi, yang paling tinggi tadi apa? Ketika Pak Jokowi datang lapor sendiri. Nah itu langsung buruk anunya. Terus kemudian ketika dia mengungkapkan hati-hati loh atau apa, ini sebenarnya saya sudah kelihatannya sih wise, kelihatannya saya sudah, tapi ini ya saya menyesal gitu. Kelihatannya kata-kata, tapi itu kata-kata dalam bahasa Jawa itu namanya lamis. Lamis itu maunya belok kanan, tapi sebenarnya dia mau melakukan hantam kiri. Dan itu semua orang Indonesia sudah mengerti itu, karena udah terkenal itu, sign kiri belok kanan. Nah itu langsung buruk citranya, gitu loh. Kalau beliau melakukan yang lebih negarawanan, ya kenegarawanannya muncul, gitu, atau mungkin keterbukaannya juga muncul dari awal menunjukkan ijazahnya, selesai malah. Jadi ini menurut saya ya akibat sendiri, gitu loh. Itu yang terjadi. Tapi kalau tadi Bang Rifai mengatakan, itu akan bisa menjadi contoh mutlak, bahwa contoh mutlak dan beliau akan sangat diuntungkan dan kemudian akan manfaatkan tuh hak dari lawyer ya. Itu saya kira tuh sah-sah saja. Tapi sah juga bagi masyarakat untuk kemudian memotret. Wah ternyata begini toh, waduh ternyata seperti tadi Pak Yan menyampaikan justru turun kelas gitu. Udah turun kelas tuh ya ngedrop nilainya gitu loh. Terus nanti misalnya nanti ada isu lain misalnya ya, sedikit saya loncat. Misalnya nanti ketika politik ya dia akan menggantikan sebagai ketua partai anaknya. Udah itu pasti trending lagi, kebo nyusu gudel gitu. Nanti trending hal yang lain, tapi itu akan sama lagi dengan ini gitu loh. Karena politisasi itu sulit dihindari, maksudnya bukan orang politik lagi. Tapi saya melihat apa yang kami kerjakan itu sebenarnya hal-hal yang sangat-sangat ilmiah dan pure science. Tapi kemudian mungkin saya setuju Pak ya, nggak apa-apa disampaikan aja siapa-siapa yang numpang. Jangan-jangan yang memang menjaga itu adalah para buzzer mereka itu. Ya, karena itu muncul, mereka itu selalu muncul dan selalu menjelek-jelekan, selalu ada nama lah. Ada buzzer Nusantara lah, apalah. Ya, memang bagaimanapun juga apa yang dilakukan Pak Jokowi ini adalah upaya beliau untuk mengupayakan keadilan dalam memberikan martabat dan nama baiknya. Karena memang ini kan isu sudah cukup lama ya, up and down. Kami juga sudah menangani sejak 2 tahun yang lalu. Beliau sendiri juga sudah lengser, sudah mau ngomong cucu dalam kehidupan sosial gitu ya. Tapi ternyata semakin kesini semakin diseret. Dan sebenarnya dimulai dari teman-teman TPUA. Di akhir tahun 2024 dibuat laporan di Barreskrim dan ternyata terus isunya menjadi snowball. Sehingga mau tidak mau Pak Jokowi waktu itu berkonsultasi dengan kami bagaimana cara memulihkan, ya salah satunya karena kami orang hukum ya. Kami melihat bahwa memang salah satu salurannya adalah kita melaporkan terkait dengan objek-objek yang selama ini muncul di sosial media untuk kita dalami lebih lanjut. Ada apa nih sebenarnya? Nah, jadi di satu sisi memang sebenarnya kami sejak 2 tahun yang lalu juga sudah mendiskusikan dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi bilang, udahlah kalau bikin saya hukum, saya jadi presiden itu dipikirnya polisi bisa diatur-atur. Baik. Dan saya nggak mau lah berkonflik dengan mereka. Jadi artinya di pengadilan yang seperti kata Pak Jokowi tadi, itu akan membuka semuanya seharusnya nanti harapan Pak Jokowi? Tadi kan yang disampaikan Pak Jokowi, misalnya kalau yang Polda ini berlanjut ya, dan sampai diminta pertanggungjawaban para tersangka nantinya, tentunya Pak Jokowi akan hadir juga sebagai saksi korban. Nah di situ beliau akan membawa ijazah asli untuk ditunjukkan. Ditunjukkan ke hakim dan pengadilan atau ke publik juga akan bisa melihat? Di dalam proses peradilan, tapi kan peradilan terbuka untuk umum, jadi bisa di-shoot. Untuk apa namanya, dan publik bisa mengikuti. Tapi saya mau sedikit menanggapi soal, ya melihat dengan mata. Menurut saya kan ini juga tidak linear dengan kemampuan mata itu kan terbatas. Saya kasih lihat sekarang aja sebuah uang mata uang gitu ya, dolar misalnya, kan you tidak bisa bilang ini asli atau tidak asli. Karena sekilas. Harus ke lab. Nah sekarang lab sudah ada, kembali lagi harus dilihat secara mata. Jadi kita juga kalau diikutin terus gendangnya kadang mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Saya garis bawah Anda. Jadi menarik kalau itu dilihat dengan mata. Iya, cuman mata orang Indonesia itu kan pinter-pinter gitu. Jadi jangan meragukan mata orang Indonesia lah Pak Rifai. Jangan meragukan netizen. Ya gitu. Kenapa? Karena netizen melihat postingannya si Dian Sandi itu langsung bisa menganalisis gitu loh. Gitu. Bukan hanya saya, bukan hanya Dr. Resmond, tapi juga banyak pakar-pakar ITB ini, ada yang pakar wanita, ada yang cowok juga, banyak kelompok teman-teman UGM juga siap, mereka juga akan meneruskan penelitian ini kalau misalnya terjadi sesuatu pada saya atau pada Dr. Resmond atau pada Dr. Rifa. Itu sudah siap mereka. Jadi mereka tuh bisa benar-benar tahu oh ini sebenarnya ya, dan ini terkesan konferensi pers kemarin yang dilakukan oleh Pak Barreskrim itu malah menutupi ini gitu. Coba kalau itu misalnya sekali lagi, misalnya itu ditunjukkan saja langsung dan digelar sebagaimana UGM, ini sudah 2 kali. UGM tidak melakukan penggelaran itu, kemudian Mabes Polri juga tidak melakukan penggelaran, sehingga semakin nampak semakin tinggi, apalagi dengan statement-statement yang sign kiri belok kanan tadi. Mas Roy, tapi kalau kemudian Bang Rifai tadi mengatakan ya kalau bergulir di Polda Metro Jaya dan akan ke pengadilan begitu, artinya semua akan clear dong, akan dibuka Pak Jokowi menunjukkan kepada hakim dan pengadilan. Kalau begitu nyatanya di pengadilan Solo itu sudah ditunggu, nggak datang juga. Padahal itu pengadilan juga kan. Jadi kan nggak menghormati pengadilan. Gitu. Jadi Anda ya kalau proyeksi atau mengira-ngira nanti tidak akan kemudian Pak Jokowi datang dan tadi Bang Rifai mengatakan ya harus dibersihkan dong. Sudah dijawab dulu Mas Bram. Apa? Ya itu tadi. Ya, kalau menurut Anda, saya menanyakan penggambaran Anda tentunya Mas. Ya, tunggu saja nanti masyarakat akan bisa menilai. Karena udah berkali-kali ada di Solo, di mediasi, nyatanya di deadlock-kan. Padahal hari yang sama, oke lah, mediasi pertama
Pak Jokowi lagi tidak ada di Indonesia, lagi ada di lagi ada pemakaman Vatikan. Ya. Kemudian yang kedua tuh dia ada di Solo, ada di kota Solo, tapi malah menerima tamu penyanyi. Okay. Ya. Mediasi yang ketiga juga masih ada di Solo, tapi menerima tamu yang lain. Jadi artinya kan publik juga menilai ini gitu loh. Gitu. Saya sih sekali lagi, saya sebenarnya tidak berkepentingan sampai jauh ke politik ini. Yang saya kepentingan adalah kejujuran. Ketika kami memaparkan hasil fakta, hasil ilmiah, sains, itu hasilnya begini. Dan ini sebenarnya adalah satu spesies yang berbeda antara fake or not fake di ilmu pengetahuan atau match and match ilmu pengetahuan dengan yang hukum. Tapi ini mau diadukan, ya sudah silakan. Oke, kami dapat poin Anda.